Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan topik kita kemarin tentang momentum dan impuls. Nah, kemarin sudah kita ketahui bahwa momentum itu adalah eh, nilai seberapa sulit atau seberapa susah si benda untuk dihentikan. Nah, momentum itu biasanya atau kemarin sudah kita bahas bahwa nilai besarnya momentum itu berhubungan atau dipengaruhi oleh faktor massa dan faktor kecepatan, di mana di sini persamaan momentum jadinya adalah massa dikali kecepatan atau P sama dengan M dikali V, di mana momentum itu adalah P, massa adalah M, dan kecepatan adalah V. Jadi, ketika kita ingin mencari nilai momentum, maka kita tinggal eh, mengalihkan massa dan kecepatan dari suatu benda tersebut. Nah, sedangkan impuls kemarin kan sudah kita jelaskan juga bahwa impuls itu adalah gaya yang diberikan atau gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu tertentu saja. Sehingga persamaan impuls itu bisa kita turunkan menjadi gaya dikali selang waktu atau I sama dengan F dikali delta T. Nah, ini harus diperhatikan satuan SI-nya sehingga nanti di soal diberikan satuan yang tidak sesuai satuan standar ini, jadi kita harus melakukan konversi satuan terlebih dahulu. Oke, kemarin terakhir kita sudah sampai mengerjakan kuis 5 nomor 8 ini. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini soalnya adalah truk yang bermasa 2 ton. Jadi ada massa 2 ton sedang bergerak dengan laju 36 km per jam. Tiba-tiba dia menabrak pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Nah, yang ditanya adalah besar gaya rata-rata yang dialami truk selama berlangsungnya tabrakan tersebut adalah. Jadi di sini kita buat dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah massa, beratnya itu 2 ton. Nah, karena dia masih dalam satuan ton, berarti harus kita konversi ke satuan kilogram. Nah, 2 ton itu sama dengan 2000 kilogram. Dengan laju. Nah, itu yang menjadi kecepatan awalnya, karena awalnya dia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka V1-nya adalah 36 km per jam. Nah, 36 km per jam itu satuannya belum sesuai dengan standar yang bisa kita gunakan untuk di persamaan sehingga harus kita konversi ke dalam meter per second. Nah, ini kemarin sudah kita bahas, caranya adalah V1 sama dengan 36 km ke meter itu kan dikali 1000. Nah, dibagi jam ke second itu 3600. Satuannya meter per second. Nah, ini tinggal kita coret. 36 kita coret, hasilnya 1. 1 dikali 10, makanya dapat 10 meter per second. Nah, untuk delta T sama dengan 0,1 second, itu sesuai dengan yang diketahui di soal. Nah, karena setelah menabrak pohon dia berhenti, maka kecepatan keduanya atau kecepatan akhirnya itu sama dengan 0 meter per second. Yang ditanya adalah gaya rata-rata atau F average-nya berapa? Nah, yang setelah kita pelajari kemarin, kalau F atau F average dikali delta T, nah ini rumus impuls, sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, ini kan kemarin asalnya dari
MV2 dikurang MV1. Jadi kan impuls kemarin momentum akhir dikurang momentum awal. Nah, ini setelah kita sederhanakan menjadi seperti ini karena dia memiliki massa yang sama. Jadi F average dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, ini tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui ke persamaan tersebut. Sehingga di sini F average eh, dikali 0,1 delta T-nya sama dengan 2000 kilogram dikali V2-nya 0 dikurang V1-nya 10 meter per sekon. Nah, ini kita tulis dulu 0 dikurang 10 itu negatif 10. Nah, negatif 10 dikali 2000 menjadi negatif 20.000 kilogram meter per second. Nah, sekarang FAVG-nya ini tinggal kita pindahkan yang 0,1 secondnya ke sebelah kanan. Karena di sini awalnya perkalian, sehingga ketika kita pindahkan ke sebelah kanan jadi pembagian. Nah, 20.000 dibagi 0,1 itu jadinya negatif 200.000. Nah, ini kalau misalnya kita tidak mau menggunakan kalkulator, jadi ini kita carinya seperti ini. Negatif 20.000 dibagi 0,1 itu kan 10 negatif 1. Nah, negatif 20.000. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Nah, pangkat 10 yang punya tanda pangkatnya itu negatif ketika kita pindahkan ke atas itu jadinya pangkatnya positif. Jadi 10 pangkat 1, jadi satunya tidak perlu kita tulis. Nah, ini tinggal kita kali. Negatif 200.000 dikali 10 itu jadinya negatif 200.000. Ini. Oke. Di sini tanda negatif itu menunjukkan bahwa gaya yang diberikan pada truk itu berlawanan arah dengan arah gerak dari truknya. Jadi misalnya truknya itu arahnya ke kanan, berarti gaya yang diberikan pada truk itu adalah ke kiri, yaitu gaya gesekan terhadap permukaan jalannya itu tadi. Sehingga jawaban yang benar pada pertanyaan ini adalah B, nilainya 200.000 Newton. Nah, untuk latihan selanjutnya supaya kalian bisa lebih mengerti aplikasi dari impuls dan momentum ini, silahkan dikerjakan soal yang ini. Nah, jadi yang diketahui ini ada massa, M-nya. Ini karena dia bola kasih itu awalnya bergerak, jadi dia punya kecepatan, sehingga kecepatan ini adalah kecepatan pertama atau V1. Kemudian juga pemukul berhasil memukul bola dengan gaya rata-rata. Nah, ini berarti average-nya ke arah selatan. Jadi misalnya ke atas itu utara, ke bawah itu selatan. Nah, jadi bola itu dipukul dengan gaya rata-rata ke arah selatan nih. Berarti ke arah sini dia memukul bolanya selama 1 milisecond. Nah, ini delta T-nya. Kemudian harus dikonversi ke second. Yang ditanya adalah kecepatan bola setelah dipukul adalah, berarti di sini yang ditanya adalah V2. Nah, ini juga tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini atau sama yang seperti tadi.
FAVG dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, ini tinggal kita masukkan nilai-nilainya ke persamaan berikut. Oke, nanti silahkan dikerjakan. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Sebuah mobil bermasa 1.350 kg dan digunakan untuk tes tabrakan. Nah, berarti ini masanya. Dijalankan, si mobil ini dijalankan dengan kecepatan. Jadi mobil berjalan pada mulanya itu dengan kecepatan 80. Jadi ini V1-nya. Nah, pada saat menabrak dinding dan berhenti, ini adalah V2-nya sama dengan 0. Setelah 5 dikali 10 negatif 3 detik. Ini adalah delta T-nya. Tentukan yang pertama impulsnya berapa, yang kedua adalah yang ditanya average-nya berapa. Oke, sekarang kita bikin yang diketahui apa saja. Masanya P1-nya 80 km per jam, kemudian kita konversi ke meter per second jadi 22,2. V2-nya 0 karena dia berhenti, kemudian delta T atau T-nya itu 5 dikali 10 pangkat negatif 3 second. Yang ditanya adalah impuls dan average-nya. Nah, sekarang kita cari nilai impulsnya dulu. Jadi nilai impuls itu bisa M dikali V2 dikurang V1. Jadi tinggal kita substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi kita substitusikan M-nya itu 1.350 kg. V2-nya itu 0 dikurang 22,2 kecepatan pertamanya. Sehingga ketika kita kalikan 0 dikurang negatif 0 dikurang 22,2 jadinya negatif 22,2 dikali 1.350 kg. Jadi dapat hasilnya itu negatif 29.970 Newton second. Oke, sekarang yang ditanya yang kedua adalah F average-nya. Jadi F average, nah kan kita sudah ketahui juga bahwa I sama dengan F dikali delta T. Jadi ketika kita mencari nilai F, sehingga rumusnya menjadi I dibagi delta T. Sehingga dapatlah persamaan berikut ini. Jadi ini tinggal kita kalikan. Jadi I sama dengan jadi F average sama dengan I dibagi T, yaitu negatif 29.970 Newton second. Eh, dibagi 5 dikali 10 pangkat negatif 3. Sehingga dapatlah persamaan yang ini. Nah, ini satuan secondnya tinggal kita coret. Jadi sisanya satuannya adalah Newton. Oke, tanda negatif di sini berarti arah gayanya itu berlawanan arah dengan arah geraknya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Silahkan nanti kerjakan kuis nomor 2-nya. Nah, di sini ada yang berbeda. Sebuah benda dengan berat 1079,1 Newton. Nah, ini apa berarti? Kalau satuannya itu dalam kilogram, berarti dia massa. Tapi kalau misalnya beratnya itu dalam satuan Newton, berarti ini apa yang diketahui? Ini adalah W atau gaya berat yang sudah kita pelajari di
topik gaya dan penerapan hukum Newton kemarin. Nah, jadi W-nya itu 1079,1 Newton. Nah, nanti kan kita untuk mencari impuls sama gaya rata-rata itu kita perlunya massa yang dalam satuan kilogram. Nah, gimana caranya kita mencari massanya? Nah, kemarin kan kita sudah bahas bahwa gaya berat itu adalah M dikali G. Nah, jadi ketika kita ingin mencari nilai M, berarti M itu sama dengan W per G atau gaya gravitasinya. Nah, gaya gravitasinya nanti silahkan pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang diketahui adalah kecepatan pertamanya, V1. Pada saat menemui jalan yang sepi, dia menaikkan kecepatan 63 meter per jam. Nah, ini nanti silahkan, ini adalah V2-nya. Nanti silahkan diubah ke meter per second. Setelah 400 dikali 10 negatif, pangkat negatif 3, ini adalah delta T-nya. Nah, yang ditanya adalah berapa impulsnya, kemudian berapa gaya rata-rata pada saat kecepatan dari motornya itu dinaikkan. Nah, ini hampir sama seperti contoh soal yang tadi. Jadi yang harus dicari terlebih dahulu nanti adalah massa dari motornya itu. Jadi M sama dengan W dibagi G, di mana W-nya itu diketahui 1079,1 Newton. Oke, ini nanti untuk kecepatan pertamanya juga silahkan dikonversi ke F1, dikonversi ke meter per second. Kemudian yang untuk F2-nya, ini masih dalam meter per jam, jadi kita ganti ke meter per second. Oke, ini yang ditanya adalah I, yang ini adalah average-nya. Oke. Nah, seperti yang kita bahas kemarin bahwa hukum kekekalan momentum itu adalah ketika misalnya ada dua buah benda yang bergerak, kemudian dia terjadi tumbukan di sini, di mana menyebabkan terjadinya gaya kontak benda satu terhadap benda dua dan gaya kontak benda dua terhadap benda yang satu, sehingga nantinya terjadi efek dari tumbukan tersebut. Nah, dari persamaan ini, nah ketika dia terjadi tumbukan, terjadi gaya aksi reaksi di sini sesuai dengan eh, penerapan hukum Newton ketiga, di mana F aksi sama dengan negatif F reaksi. Sehingga makanya di sini gaya yang terjadi pada saat tumbukan itu menjadi F12 karena arahnya ke kanan yang di sini. Nah, karena F21-nya arahnya ke kiri atau berlawanan arah dengan F12, makanya di sini gayanya itu dikurangi. Jadi F12 dikurang F21 eh, dikali delta T. Nah, ini adalah momentum setelah terjadinya tumbukan, berarti yang ini. Dan yang ini dikurangi dengan momentum sebelum terjadinya tumbukan, yaitu yang ketika dia baru mulai berjalan di sini. P1 ditambah P2. Nah, kita ketahui bahwa
F aksi sama dengan negatif F reaksi, sehingga ketika F12 dikurangi F21 itu kan gayanya sama. Jadi ketika gaya yang sama dikurangi dengan gaya yang sama, maka hasilnya adalah 0 di sini. Dikali delta T sama dengan jumlah momentum pada saat setelah terjadinya tumbukan dikurangi dengan jumlah momentum pada sebelum terjadinya tumbukan. Sehingga persamaan ini itu bisa, jadi 0 dikali delta T itu kan habis jadinya 0. Nah, persamaan yang ini itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena awalnya dia tandanya negatif di sini, ketika kita pindahkan ke sebelah kiri jadinya positif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah momentum pada saat awal sebelum terjadinya tumbukan itu nilainya sama dengan jumlah momentum ketika akhir atau setelah terjadinya tumbukan. Maka inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Jadi jumlah momentum pada saat sebelum terjadi tumbukan nilainya sama dengan jumlah momentum pada saat setelah terjadinya tumbukan. Sehingga persamaan ini ketika kita jabarkan, jadi P1 itu adalah MV, jadi P1 adalah massa benda pertama, M1 dikali V1, jadi ini untuk benda pertama. Yang ini massa 2 dikali V2 untuk benda yang kedua sebelum terjadinya tumbukan, itu sama dengan momentum benda pertama setelah terjadi tumbukan ditambah dengan momentum benda kedua ketika setelah terjadi tumbukan. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa jumlah momentum awal itu sama dengan jumlah momentum akhir, di mana awal itu adalah ketika dia belum bertumbukan. Kalau yang momentum akhir adalah ketika di keadaan di mana dia momentumnya itu terjadi setelah terjadinya tumbukan. Atau persamaan ini bisa kita buat dalam persamaan matematis menjadi sigma P sama dengan sigma P aksen. Jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Atau kalau dalam bentuk vektor itu bisa kita tulis seperti ini. Seperti ini bisa kita tulis. Oke, untuk memudahkan kita untuk memahami topik ini, kita masuk ke bagian contoh. Jadi ada bola A yang bergerak dengan momentum P menumbuk bola B yang sedang diam. Jadi jika setelah tumbukan momentum bola A menjadi negatif 2P, jadi kan momentum awal si bola A adalah P. Sedangkan momentum akhirnya setelah tumbukan itu jadinya negatif 2P. Yang ditanya adalah momentum bola B setelah terjadinya tumbukan itu berapa. Nah, sekarang kita bikin ilustrasinya terlebih dahulu. Jadi PA atau momentum A pada awalnya itu kan adalah P di sini. Jadi PA itu sama dengan P menumbuk bola yang sedang diam. Jadi bola yang itu keadaannya diam. Nah, ketika dia keadaannya diam, pasti kecepatannya adalah 0. Sehingga PB kalau kita mau cari itu kan M dikali V M dikali 0. Karena keadaan bolanya pada awalnya adalah diam, sehingga PB-nya itu kita dapatkan adalah nilainya 0. Kemudian, dua benda ini saling menumbuk atau si A itu menumbuk benda si B yang dalam keadaan diam, sehingga kondisinya jadinya seperti ini. Nah, sekarang diketahui katanya, jika setelah tumbukan momentum A menjadi negatif 2P, nah jadi di sini momentum A setelah terjadi tumbukan jadinya negatif 2P,
Yang ditanya adalah, eee, PB aksennya berapa? Nah, dari rumus tadi sudah kita, dapatkan bahwa jumlah momentum sebelum terjadi tumbukan atau pada saat awal, itu sama dengan jumlah momentum setelah terjadinya tumbukan. Sehingga bisa kita, eee, jabarkan persamaannya menjadi PA ditambah PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B. Nah, ini tinggal kita masukkan, PA-nya adalah P, PB-nya adalah 0, kemudian P aksen A-nya itu negatif 2P, dan P aksen B-nya itu yang kita cari. Nah, ini tinggal kita kelompokkan mana yang punya variabel yang sama, jadi ini, dan itu punya variabel yang sama, jadi kita kelompokkan. Nah, kita pindah ruas. Nah, min 2P ketika kita pindah ruas jadinya positif, jadi P aksen B sama dengan P ditambah 2P. Sehingga ini bisa kita jumlahkan, P aksen B itu sama dengan 3P. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah E, 3P. Nah, sekarang kita lanjut contoh selanjutnya terlebih dahulu. Ada dua orang anak berada di atas perahu yang sedang bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Massa tiap anak adalah 40 kilogram. Jadi dua anak ini beratnya atau massanya itu sama 40 kilogram dan perahunya itu adalah 80 kilogram. Nah, jadi berat anak satu dan 2 itu sama, 40 gram dan perahunya 80 kilogram. Nah, di sini yang diketahui kan, kecepatan dari perahunya adalah 4 meter per second. Karena kedua anak ini berada di dalam perahu dengan kecepatan 4 meter per second, maka kecepatan untuk masing-masing anak, jadi kecepatan A1 sama A2 itu berarti sama dengan kecepatan perahunya, yaitu 4 meter per second. Nah, tiba-tiba seorang anak melompat ke arah air dengan kecepatan 8 meter per second berlawanan dengan arah gerak perahu. Nah, arah geraknya kan ke sini nih. Jadi si anak, ada satu orang anak itu nanti akan melompat ke air, arahnya itu ke kiri jadinya. Jadinya seperti ini. Sesaat setelah anak tersebut melompat, kelajuan perahu menjadi. Nah, karena misalnya pada awalnya si perahu itu punya beban yang lebih berat, jadi dia punya kecepatan yang agak lambat. Nah, setelah ada satu orang yang misalnya lompat ke air, kan bebannya itu semakin kecil, sehingga kecepatan perahunya itu bisa bertambah. Nah, yang ditanya, kecepatan perahu pada saat si anak itu sudah lompat itu jadinya berapa? Nah, ini kan kita ketahui bahwa kecepatan eh, lompat si anak ini adalah 8 meter per second. Nah, kenapa di sini tandanya negatif? Karena dia itu melompat dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak perahunya, sehingga kita kasih tanda negatif di kecepatan anak yang melompat tersebut. Nah, sekarang yang ditanya adalah kecepatan perahu. Nah, kecepatan perahu dengan anak yang pertama ini kan pasti sama. Jadi, V aksen A1, kecepatan anak setelah si anak yang satu lagi melompat itu berapa. Jadi, V aksen untuk anak pertama itu pasti sama dengan V aksen dari perahunya. Nah, nanti ini kita simbolkan menjadi V aksen. Seperti hukum kekekalan momentum tadi, bahwa jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir, sehingga momentum untuk anak pertama ditambah momentum anak kedua ditambah dengan momentum perahu, itu sama dengan momentum
akhir dari anak pertama, ditambah dengan momentum akhir dari anak kedua, ditambah dengan momentum akhir si perahunya. Nah, ini kalau kita jabarkan persamaannya jadi seperti ini. Jadi masing-masing dikali dengan masanya, karena setiap benda di sini punya massa yang berbeda, kecuali si anak yang punya massa yang sama. Jadi ini tinggal kita substitusikan dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi. Untuk anak pertama itu beratnya 40, kemudian kecepatannya 4 meter per second, ditambah dengan anak yang kedua 40, dikali dengan kecepatannya masih 4 second, ditambah dengan massa perahu 80 kg, dikali dengan kecepatan. Masih sama dengan, nah, massa setelah terjadinya tumbukan dengan massa awal itu pasti tetap sama, jadi 40 dikali VA1 di sini tadi kita samakan dengan V aksen P, di mana nilainya itu V aksen, kita simbolkan jadi satu nilai, satu variabel. Makanya V aksen I itu sama dengan, eh, kita tulis di sini adalah V aksen, ditambah massa kedua anak yang lompat tadi adalah 40 kg, dikali kecepatan dia lompat itu adalah negatif 8 karena berlawanan arah dengan arah gerak yang tadi. Ditambah dengan MP. Massa perahunya 80 dikali VP, tadi kita misalkan di sini juga V aksen, makanya di sini kita bikin V aksen. Nah, ini tinggal kita kalikan. Nah, 40 kali 4, 160. 40 kali 4, 160. 80 dikali 4, 320. Nah, ini itu datangnya dari yang sebelah kanan ini. Jadi 40V ditambah 40 dikali negatif 8 itu kan negatif 320. Nah, negatif 320 ketika kita pindahkan ke sebelah kiri jadinya positif 320. Nah, sisa yang 40V ditambah dengan 80V. Jadi setelah kita jumlahkan jadinya 960 ditambah 120V. Di mana nilai V aksennya itu jadinya 960 dibagi 120. Hasilnya adalah 8 meter per second. Jadi V aksen atau kecepatan perahu setelah ada satu orang anak yang melompat adalah 8 meter per second ke arah kanan. Makanya di sini tandanya positif. Jadi jawaban yang benar adalah D, 8 meter per second. Oke, untuk contoh selanjutnya, ada sebuah granat masanya 0,5 kilogram, ini masanya, tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian dengan perbandingan massa pecahannya adalah 2:3 dan bergerak berlawanan. Jadi misalnya ada benda awalnya beratnya itu 0,5, kemudian pada waktu tertentu dia itu pecah jadi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, perbandingannya itu 2:3 masanya dan bergerak berlawanan arah. Jadi satu ke sini, satu ke kanan. Jika pecahan yang kecil bergerak dengan kecepatan 240 meter per second, maka perbandingan kinetik pecahan pertama dengan pecahan kedua setelah si granat meledak adalah, itu yang kita cari. Jadi yang diketahui adalah massanya 0,5 kg. Nah, misalnya di sini ada sebuah benda dengan massa 0,5 kg, kemudian dia tiba-tiba meledak dan terpecah menjadi dua bagian. Jadi nantinya ada M1, M2 atau benda 1, benda 2 dengan perbandingan massanya itu 2:3. Jadi yang massa pertama ini 2, perbandingannya untuk massa yang kedua itu nilainya 3. Jadi bisa kita tulis
perbandingan benda pertama dan kedua atau M1, M2 itu adalah 2/3. Dengan kecepatan si benda kecil, pecahan yang kecil bergerak dengan kecepatan 240. Jadi M1 atau benda pertama itu, bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 240 meter per second. Yang ditanya adalah perbandingan energi kinetik pecahan pertama dengan pecahan kedua. Jadi yang ditanya adalah EK1 dibanding EK2. Ya, jadi EK1 banding EK2-nya itu berapa? Nah, di sini kita, eee, jabarkan dulu persamaan dari rumus EK-nya. Jadi EK1 setengah M1 dikali V1 aksen kuadrat. Oke, ini berapa setelah terjadinya atau setelah terjadinya tumbukan atau setelah si granatnya itu pecah. Kemudian, ini juga kita jabarkan. Nah, setengah itu bisa kita coret atas yang bawah, sehingga bisa kita dapatkan M1 dikali V2 aksen kuadrat per M2 dikali V2 aksen kuadrat. Nah, ini bisa kita pisahkan, jadi M1 dibagi M2 di sini, dikali, ini kan seharusnya V1 aksen kuadrat dibagi V2 aksen kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan atau kita keluarkan si kuadratnya menjadi di luar di sini. Jadi nanti hasilnya kalau misalnya kita kalikan itu sama hasilnya seperti ini. Sehingga kita dapatkan EK1 per EK2 sama dengan M1 per M2 itu tadi kita ketahui bahwa nilainya adalah 2/3. Nah, 2/3 dikali V1 aksen per V2 aksen kuadrat. Nah, karena untuk mencari perbandingan EK1 per EK2 itu kita perlu nilai V1 aksen per V2 aksen, maka kita harus cari dulu nilai V1 aksen dan V2 aksennya itu berapa. Nah, itu bisa kita cari dengan persamaan ini. Jadi karena pada awalnya bendanya itu cuma satu, maka di sini sebelum si granatnya pecah, maka momentumnya cuma satu. Jadi P aja di sini kita bikin. Nah, setelah jadi kan P awal atau momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal bendanya cuma satu, makanya momentumnya cuma satu di sini. Nah, setelah terjadi, ledakan dan si granatnya pecah, dia kan jadi 2 benda. Makanya di sini ada P1 aksen ditambah P2 aksen ini ya. Ini P2 aksen. Nah, ketika kita jabarkan persamaannya jadi MV sama dengan MV1 ditambah M2V2 aksen. Nah, M-nya itu kita apa namanya, eee, sebentar, M-nya itu 0,5 kilo dikali V-nya, ini kan si granat awalnya itu diam dia, makanya di sini kecepatan awalnya adalah 0, karena dia si granatnya dalam keadaan diam tiba-tiba meledak. Nah, di sini sama dengan M1, eee dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, 0,5 dikali 0 itu hasilnya 0. Sekarang kita pindahin salah satu komponen yang ada di sini. Misalnya M1 V1 aksennya kita pindahkan ke sebelah kiri, makanya di sini tandanya jadi negatif. Nah, di sini itu bisa kita cari perbandingan V1 aksen sama V2 aksennya, karena nanti kita perlukan di rumus untuk mencari perbandingan EK1 dan EK2. Nah,
V1 aksen, ini ketika kita mau mendapatkan nilai yang ini, itu kan V1 aksennya tetap di sini, V2 aksen yang di sebelah kanan itu pindah ke sini, jadinya pembagian seperti ini. Nah, M2-nya di sini tetap di bagian ini. Nah, negatif M1, ini kan dia perkalian. Jadi, ketika pindah, tanda negatifnya ini nggak berubah karena dia awalnya itu dalam perkalian, bukan dalam penjumlahan di sini. Jadi, yang berganti tanda itu yang tanda perkaliannya. Jadi, perkalian jadi pembagian, tapi negatifnya tetap ikut di sini. Tanda negatifnya nggak akan berubah karena dia kondisinya di sini dalam perkalian, bukan dalam penjumlahan. Sehingga V1 aksen per V2 aksen sama dengan negatif. Nah, M2 tadi kan perbandingannya 3. Sedangkan M1 2. Makanya di sini negatif M2 per M1 jadinya negatif 3 per 2. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini. Jadi dapatlah kita nanti perbandingan EK1 dan EK2-nya berapa. Jadi EK1 per EK2 sama dengan ini 2 per 3 dikali V1 aksen per V2 aksen. Oke? V, V1 aksen per V2 aksen adalah negatif 3 per 2, makanya di sini kita masukkan nilainya. Nah, 2 per 3 tetap. Nah, ini kita selesaikan dulu yang bagian kuadrat ini. Jadi negatif dikali negatif atau negatif kuadrat itu kan jadinya positif. 3 kuadrat jadinya 9, 2 kuadrat itu jadinya 4. Nah, ini kemudian kita kalikan 2 dikali 9, 18. 3 dikali 4 itu 12. Nah, jadi 18 per 12. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama membagi angkanya itu dengan nilai 6. Jadi 18 bagi 6 sama dengan 3, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sehingga dapatlah perbandingan EK1 dan EK2-nya adalah 3 per 2. Jadi jawaban yang benar adalah 3 banding 2 untuk EK1 dan EK2-nya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh lagi. Ada 2 buah benda dengan massa 2 kg dan 3 kg bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 4 meter per second dan 6 meter per second. Jika setelah tumbukan bendanya bersatu, maka besar energi kinetik yang hilang adalah. Jadi misalnya ada 2 buah benda seperti ini, dia bergerak berlawanan arah, mana benda pertama beratnya 2 kilo, benda kedua beratnya 3 kilo. Dengan kecepatan yang berbeda mereka menuju ke satu titik nih. Nah, setelah terjadinya tumbukan mereka jadi satu atau bersatu. Yang ditanya adalah besar energi kinetik yang hilangnya itu berapa? Oke, eh, jadi berapa energi kinetik yang hilang itu bisa kita cari berapa perubahan energi kinetik sebelum terjadi tumbukan dengan setelah terjadi tumbukan. Jadi di sini perubahan energi kinetik itu bisa kita cari dengan mencari nilai energi kinetik setelah terjadinya tumbukan dikurangi dengan energi kinetik sebelum terjadinya tumbukan. Oke, kita cari dulu sebelum terjadinya tumbukan berapa nilai energi kinetiknya. Nah, karena benda A dan B itu punya massa dan kecepatan masing-masing, berarti kita cari EK itu kan setengah mv kuadrat, makanya setengah dikali massanya 2, kecepatannya 4. Jadi ini dapatnya 16 Joule di sini. Jadi 4 kuadrat itu 16. Ini bisa dicoret aja. Jadi 16 Joule. Kemudian untuk EKB-nya atau energi kinetik benda B-nya itu tinggal kita cari setengah dikali 3. Nah, ingat karena
arahnya berbeda berarti di sini tanda kecepatannya adalah negatif. Tapi ketika sudah kita kuadratkan negatif 6 kuadrat jadinya 36. Oke. Jadinya 1/2 dikali 3 jadi 3/2 dikali 3, 6. Nah, ini 36 dibagi 2, 18. 18 dikali 3 dapatnya 54 joule. Sehingga jumlah energi potensial ketika dua buah benda ini belum bertabrakan adalah 16 ditambah 54 sama dengan 70 joule. Jadi ini total energi kinetik sebelum terjadinya tumbukan. Nah, sekarang kita cari energi kinetik setelah terjadinya tumbukan itu berapa? Nah, sudah kita bahas tadi di awal bahwa ketika dua buah benda mengalami tumbukan, maka berlaku hukum kekekalan momentum, di mana jumlah momentum awal itu sama dengan jumlah momentum akhir, sehingga bisa kita gunakan persamaan yang ini untuk mencari eh, nilai kecepatan setelah terjadinya tumbukan, karena di soal itu belum diketahui berapa kecepatan setelah dia terjadinya tumbukan tersebut. Nah, kita kan perlu F aksen 1 sama F aksen 2. Nah, di sini kita ketahui bahwa setelah tumbukan, kedua benda itu dia bersatu. Sehingga ketika dua buah benda bersatu dan bergerak, dia itu pasti punya kecepatan yang sama. Makanya di sini V1 aksen itu sama dengan V2 aksen sama dengan nanti kita simbolkan atau yang kita masukkan ke rumus itu nilainya V aksen saja, karena dua nilai itu dua benda ini setelah terjadinya tumbukan punya kecepatan yang sama. Nah, ini tinggal kita masukkan MV1 berarti sebelum terjadinya tumbukan itu punya berat 2 dan kecepatan 4 meter per second. Nah, benda 2 itu punya massa 3 kilogram dan kecepatan negatif 6 karena punya arah yang berbeda. Kemudian M1-nya 2, ini kita kalikan. V1 aksennya itu kita samakan variabelnya jadi V aksen ditambah M2 itu masanya 3 dan kecepatan kedua setelah terjadinya tumbukan adalah V aksen, sehingga ini nanti bisa kita hitung 8 dikurang 18 sama dengan 5 V aksen, sehingga kita dapatkan V aksennya adalah negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2 meter per second. Nah, artinya negatif berarti dia bergerak ke arah kiri. Karena di sini tadi yang dihitung kecepatan positif itu yang bergerak ke kanan. Jadi intinya setelah tumbukan, nanti dua buah benda itu akan bergerak ke arah kiri. Oke, sekarang setelah kita tahu kecepatan dari benda tersebut, maka kita cari energi kinetik dari masing-masing benda setelah terjadi tumbukan. Jadi negatif EKA aksen itu kita cari setengah dikali masanya 2 dikali kecepatannya negatif 2 kuadrat. Nah, ini tinggal kita coret. Negatif 2 kuadrat jadinya 4 joule. Nah, untuk yang benda yang kedua setelah terjadinya tumbukan, berapakah nilai EK-nya? Jadi setengah dikali 3 masanya dikali kecepatannya sama negatif 2 kuadrat. Jadi ini 3 dikali setengah jadi 3/2 dikali negatif 2 kuadrat jadinya 4. Nah, ini tinggal kita coret. 4 dibagi 2 itu 2. 3 dikali 2 adalah 6. Nah, ketika kita jumlahkan EK-nya, itu jadinya 4 ditambah 6 sama dengan 10 joule. Ini adalah energi kinetik setelah terjadinya tumbukan. Sehingga bisa kita cari besarnya energi kinetik yang hilang atau perubahan energinya itu berapa. Jadi kita masukkan ke persamaan yang pertama tadi.
delta EK sama dengan EK aksen dikurang EK. Jadi EK aksennya nilainya 10, yang ini 10 Joule, dikurang EK awalnya atau EK sebelum tumbukan itu adalah 70 Joule. Jadi 10 dikurang 70 sama dengan negatif 60 Joule. Jadi bisa kita simpulkan bahwa energi yang hilang dari dua buah benda yang awalnya saling bergerak dengan kecepatan tertentu dan kemudian terjadi tumbukan itu sebesar 60 Joule. Maka jawaban yang benar di soal adalah E, 60 Joule. Nah, ini nanti silahkan dikerjakan. Ini hampir mirip tadi dengan keadaan atau contoh yang ada dua orang anak di dalam perahu. Nanti silahkan dikerjakan. Nah, sekarang kita bahas. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang hukum kekekalan momentum. Nah, sekarang kita bahas lebih rinci tentang apa itu tumbukan dan apa saja pembagian-pembagiannya. Nah, sebelum kita masuk apa saja lebih detailnya tentang tumbukan, kita harus tahu dulu apakah hukum kekekalan momentum itu. Jadi, hukum kekekalan momentum merupakan salah satu alat atau salah satu komponen yang paling penting yang bisa menjelaskan terjadinya proses tumbukan itu terjadi. Nah, tumbukan itu telah banyak kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya ada dua buah benda yang saling bertemu, itu disebut dengan tumbukan. Nah, contohnya di sini ada sebuah raket yang sedang memukul bola tenis, kemudian sebuah bola kasti atau golf yang sedang bertumbukan, kemudian ada sebuah palu yang sedang menghantam paku, terus ada tumbukan antara atom-atom dan inti, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Misalnya kemarin contohnya adalah ketika kita menendang bola, berarti ada kaki dan bola kita yang kemudian terjadi tumbukan di situ. Kemudian misalnya contohnya ada dua orang yang misalnya pada awalnya dia berjalan, kemudian setelah beberapa saat terjadi tabrakan. Nah, itu masuk ke contoh tumbukan juga. Nah, tumbukan dalam fisika secara tepatnya diartikan sebagai interaksi antara dua buah benda atau lebih misalnya dalam interval waktu yang singkat. Jadi ada interaksi dalam waktu yang singkat dengan kuatnya sehingga gaya-gaya lain yang bekerja tidak punya arti dibandingkan dengan gaya dari masing-masing benda yang digunakan satu sama lain selama proses tumbukan. Nah, di sini pada saat tumbukan atau pada saat terjadi impuls ini, ketika tidak ada gaya yang bekerja pada saat mereka mengalami tumbukan, maka momentum dari sistemnya itu kekal. Jadi apa artinya kekal? Jadi ketika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi proses terjadinya tumbukan tadi, maka bisa dikatakan bahwa momentum awal, P awal, itu sama dengan momentum akhir. Sehingga kita dapat menggunakan rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, kalau untuk energi kinetik dari sistemnya, itu bisa eh, kekal, bisa juga tidak kekal untuk proses terjadinya tumbukan. Nah, ketika energi kinetiknya kekal, tumbukan itu disebut atau dikatakan sebagai tumbukan elastik atau lenting. Nah, itu ketika kekal. Nah, ketika kekal berarti EK sistem pada saat awal atau EK awalnya itu sama dengan EK akhir. Itu yang dinamakan kekal. Jadi hukum kekekalan energi kinetik itu hampir sama konsepnya dengan hukum kekekalan momentum. Kalau momentum berarti P awal itu sama dengan P akhir. Kalau energi kinetik ketika dia kekal itu adalah terjadinya
tumbukan elastis, maka energi kinetik awalnya itu sama dengan energi kinetik akhir. Nah, ketika eh, tumbukan yang terjadi itu inelastik atau tidak lenting, apa yang terjadi dengan keadaan energi kinetiknya? Nah, jadi energi kinetik pada saat awal itu nilainya lebih besar daripada energi kinetik pada kondisi akhir atau setelah terjadinya tumbukan tersebut. Nah, oke, lanjut ke koefisien restitusi. Nah, sebelum kita lanjut ke koefisien restitusi, nah tadi sudah kita ketahui bahwa hukum kekekalan momentum adalah momentum awal sama dengan momentum akhir, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau energi kinetik, bentuk kekekalannya seperti apa? Jadi EK1 ditambah EK2 itu sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Jadi EK1 di awal sebelum terjadinya tumbukan itu sama dengan energi kinetik setelah terjadinya tumbukan. Nah, ini ketika kondisinya kekal. Ketika EK awalnya lebih besar dari EK akhir, itu berarti tadi disebut bahwa energi kinetiknya tidak kekal. Nah, eh, perbandingan dari ketika si benda itu punya eh, apa namanya momentum yang kekal dan energi kinetik yang kekal. Jadi kita bisa buat perbandingan di sini. Perubahan V aksen di apa namanya perbandingan dari perubahan kecepatan setelah tumbukan dan kecepatan sebelum terjadinya tumbukan itu nilainya 1. Jadi negatif delta V aksen dibagi delta V itu sama dengan 1. Nah, tapi ketika momentumnya itu kekal, tetapi energi kinetiknya tidak kekal, itu kita bisa dapatkan nilai rentang dari perbandingan kecepatan akhir dan kecepatan sebelum terjadinya tumbukan itu nilainya di antara rentang 0 sampai kurang dari 1. Sehingga eh, nilai apa namanya? Negatif delta delta V aksen per delta V itu bisa kita simbolkan dengan E di sini atau disebut dengan koefisien restitusi. Jadi E ini adalah koefisien restitusi. Restitusi. Nah, nilai-nilai ini nanti akan punya simbol. Nilainya itu adalah E atau disimbolkan dengan E yang artinya adalah koefisien restitusi. Jadi delta V aksen per delta V itu bisa kita jabarkan. Jadi di sini tandanya tetap harus ada tanda negatif. Jadi V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1 itu sama dengan nilainya E. Nah, ini bisa juga kita tulis misalnya kita mau yang V1-nya kita tulis terlebih dahulu. Jadi boleh saja. Jadi V1 aksen dikurang V2 aksen, tapi yang di bawah juga harus sama. Kalau yang atas itu yang ditulis duluan adalah V1, yang di bawah harus V1 juga yang kita tulis. Nah, kemudian kita akan bahas jenis-jenis tumbukan itu ada apa aja. Jadi tumbukan itu terbagi menjadi dua. Ada tumbukan tadi elastis atau disebut dengan lenting sempurna. Kemudian ada tumbukan inelastis atau tidak lenting. Nah, untuk tumbukan inelastis itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Nah, sebelum kita masuk pembagian dari tumbukan elastis, kita lihat dulu kalau tumbukan elastis atau lenting sempurna itu punya nilai koefisien restitusi 1. Jadi ingat kalau misalnya di soal dibilang atau diketahui bahwa koefisien restitusinya adalah 1, berarti dia disebut dengan tumbukan lenting sempurna atau tumbukan elastis.
Kalau untuk yang tumbukan inelastis atau tidak lenting, itu nilai rentang nilai koefisien restitusinya itu di antara 0 sampai kurang dari 1. Nah, tadi tumbukan inelastis atau tidak lenting bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu tumbukan lenting sebagian, di mana tumbukan lenting sebagian itu punya nilai koefisien restitusi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Sedangkan untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, itu nilai E-nya atau koefisien restitusinya adalah sama dengan 0. Nah, ketika tadi kita pakai yang koefisien restitusinya ketika terjadinya proses tumbukan, eh, pada pantulan bola yang dia awalnya punya ketinggian tertentu, kemudian misalnya setelah bola kita turunkan atau kita jatuhkan dari ketinggian tertentu mengenai lantai dan kemudian dia memantul dan punya kecepatan baru atau disebut dengan kecepatan pantulnya, sorry, dia punya ketinggian pantulnya itu H aksen. Jadi di sini dia punya ketinggian awal sebesar H. Nah, setelah menyentuh lantai, dia kan kemudian memantul. Nah, ketika dia memantul, dia itu kan punya kecepatan. Nah, kecepatan pantul itu disebut dengan H aksen di sini. Nah, kalau tumbukan tadi kita membandingkan antara perubahan kecepatannya, jadi kalau E tadi adalah negatif delta V aksen dibagi delta V. Nah, kalau untuk pantulan bola yang punya ketinggian tertentu, berarti koefisiennya itu jadinya seperti ini. Jadi E sama dengan akar H aksen dibagi H. Karena dia cuma punya punya ketinggian di sini ya. Yang kita lihat adalah ketinggiannya. Nah, hampir sama seperti tadi. E itu akan bernilai 1 kalau dia itu pantulannya sempurna atau sama seperti ini. Jadi, nilai E-nya itu sama dengan 1 ketika misalnya dia dipantulkan pada ketinggian 2 meter, kemudian dia memantul, setelah dia menyentuh lantai kemudian memantul lagi, nah dan pantulannya itu sama dengan eh, tinggi benda yang pertama, misalnya H aksennya adalah 2, maka ketika eh, nilai H dan H aksennya 2 dan kita masukkan ke persamaan ini, itu pasti nilainya jadinya seperti ini. Misal nih. Nah, sekarang untuk menghilangkan akar di sini kan bisa kita kuadratkan di sebelah kirinya. Jadi yang ini juga dikuadratkan. Konsepnya seperti itu. Jadi 1 sama dengan H2 per H, sehingga bisa kita katakan di sini ketika kita kali silang jadi H sama dengan H aksen. Jadi ketika ketinggian bola dan tinggi pantulannya sama, maka koefisien restitusinya adalah 1. Kemudian ketika koefisien restitusinya 0, berarti dia tidak memantul sama sekali. Nah, ini bisa kita lihat. Ketika misalnya kita memantulkan sebuah benda kita melemparkan sebuah benda pada ketinggian tertentu ke lantai. Nah, kemudian setelah dia menyentuh lantai, dia tidak mantul atau tetap diam di lantai sehingga ketinggian pantulannya itu adalah 0. Makanya disebut di sini E0 itu terjadi ketika kita menjatuhkan sebuah benda ke lantai tetapi benda tersebut tidak memantul lagi. Atau H aksennya itu sama dengan 0. Bagaimana untuk koefisien restitusi yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1?
Nah, jadi untuk yang lebih besar dari nol, nanti nilai eh, ketinggian pantulannya itu lebih besar dari nol nilainya. Ketika koefisien restitusinya lebih kecil dari 1, nah ketinggian pantulannya itu lebih besar dari nol dan lebih kecil dari ketinggian awalnya. Nah, kalau ilustrasinya jadinya seperti ini di sini. Jadi koefisien itu nilainya di atas nol dan lebih kecil dari 1 ketika ketinggian pantulnya itu dia lebih besar dari nol. Karena kalau nol tadi dia masuk ke ini, sehingga koefisien restitusinya jadi nol. Nah, kalau dia koefisien restitusinya lebih besar dari nol dan lebih kecil dari 1, maka nantinya bisa kita dapatkan bahwa ketinggian pantulan dari pantulan lenting sebagian ini adalah nilainya lebih besar dari nol, tapi lebih kecil dari ketinggian awalnya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalnya awalnya dia punya ketinggian 3, kemudian ketemu lantai dan terjadi pantulan. Nah, ketinggian pantulannya itu lebih besar dari nol, tapi lebih kecil dari ketinggian awalnya, misalnya 2. Seperti itu. Nah, supaya lebih memahami konteksnya, kita masuk ke contoh. Ada dua buah bola identik yang masanya 1 kilogram bergerak saling mendekati. Jika bola pertama bergerak dengan kecepatan 20 meter per second ke kanan, dan bola kedua bergerak dengan kecepatan 10 meter ke kiri, kemudian keduanya bertumbukan elastis sempurna. Nah, jadi bertumbukan elastis sempurna atau lenting sempurna, tadi E-nya berapa kita ketahui? E-nya adalah 1. Jadi kalau yang sempurna-sempurna, koefisien restitusinya adalah nilainya 1. Yang ditanya, tentukan kecepatan bola pertama dan kedua berturut-turut setelah terjadinya tumbukan. Jadi yang ditanya adalah V1 aksen sama V2 aksen. Nah, yang B yang ditanya adalah perubahan energi kinetik atau delta EK-nya berapa. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Misalnya ada dua buah benda dengan massa yang sama-sama 1 kilo. Kemudian kedua benda ini bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang berbeda. Jadi benda pertama itu arahnya ke kanan, punya kecepatan 20 meter per second. Kemudian benda yang kedua itu bergerak ke sebelah kiri berarti dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, jadi ingat kalau kecepatannya berlawanan arah harus kita berikan tanda negatifnya sebagai penanda arahnya bagaimana. Kemudian benda bertumbukan elastik sempurna. Jadi di sini bendanya saling bertumbukan. Bentar. Yang A yang ditanya adalah V1 aksen dan V2 aksennya berapa. Nah, untuk mencari kecepatan setelah terjadinya tumbukan, kita bisa menggunakan konsep hukum kekekalan energi tadi. Jadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, ini tinggal kita masukkan ke persamaannya. Nah, jadi di sini kan tidak ada dikatakan bahwa setelah terjadinya tumbukan mereka bersatu. Jadi masing-masing nanti akan memencar ke arah yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda. Jadi kita lihat setelah kita masukkan M1-nya 1 dikali V2, itu nilai kecepatan awalnya, terus ditambah 1 dikali kecepatan benda kedua adalah negatif 10.
Ini kita masukkan juga nilai massanya berapa, karena di sini sama-sama 1, berarti di sini dikali 1. Nah, 1 dikali 20 sama dengan 20. Ini positif 1 dikali negatif 10 jadinya negatif 10. 1 dikali V1 aksen jadinya V1 aksen ditambah 1 dikali V2 aksen jadinya V2 aksen. Nah, 20 dikurang 10 jadi nilainya 10. Nah, ini kan tidak ada kita ketahui nilainya. Jadi kita tulis seperti ini dulu. Jadi 10 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, sampai sini ini kan kita belum tahu nih berapa nilai masing-masing dari V1 aksen dan V2 aksen. Nah, karena kita perlu informasi tambahan, karena yang diketahui di sini adalah bahwa keduanya bertumbukan elastik sempurna, jadi kita bisa pakai persamaan dari koefisien restitusi yang tadi. Jadi E itu sama dengan negatif delta V aksen per delta V. Nah, nilai E-nya ketika dia bertumbukan elastik sempurna, maka nilai E-nya adalah 1. Nih, jadi nilai E-nya adalah 1 karena di sini lihat dia itu bertumbukan elastik sempurna. Karena di sini dikatakan sempurna tumbukannya. Makanya di sini kita bisa bikin nilai koefisien restitusinya adalah 1. Nah, kemudian nilai ini delta V aksen dan delta V itu kita jabarkan menjadi persamaan berikut. Jadi boleh nanti pakai yang V1 aksen dikurang V2 aksen atau V2 aksen dikurang V1 aksen. Tapi untuk atas dan bawah urutannya harus sama. Jadi ini yang saya pakai adalah V1 aksen dikurang V2 aksen. Nah, kemudian ini kita masukkan V1 aksen dikurang V2 aksen kan sudah kita ketahui nilai kecepatannya. Jadi V1 aksen 20 dikurang, di sini tandanya kurang, dikurang V2 aksen adalah negatif 10. Jadi kalau kita jumlahkan di sini jadinya 1 sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi 30. Jadi 2, ini negatif ketemu negatif jadinya positif, jadinya 20 ditambah 10 jadinya 30. Nah, sekarang 30-nya itu kita kali silang ke nilai 1. Makanya 1 dikali 30, hasilnya itu 30. Nah, ini ingat masih ada negatif. Nah, negatif itu berarti kan punya semua yang ada di dalam kurung ini. Jadi ini kita kalikan ke dalam dulu. Negatif dikali V1 aksen jadinya negatif V1 aksen. Terus negatif dikali negatif V2 aksen jadinya positif V2 aksen. Nah, ini sekarang kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dua persamaan pertama dan kedua ini, selanjutnya adalah kita cari nilai V1 aksen dan V2 aksennya. Jadi kita satukan di sini kedua persamaan tersebut. Nah, ini kita bisa cari dengan faktor eliminasi. Jadi dua persamaan ini mana yang mau kita kurangi? Nah, karena di sini ada misalnya kita mau menghilangkan nilai V1-nya. Jadi tandanya itu kita lihat. Jadi V1 biar ini habis, tanda yang harus kita kasih itu apa? Jadi V1 ditambah negatif V1 itu kan hasilnya habis nih, ini bisa dicoret. Nah, sekarang yang ini lagi 10 ditambah 30 jadi kan nantinya 40 sama dengan V2 aksen ditambah V2 aksen itu jadinya seperti ini. Jadi 10 ditambah 30 jadi 40. Yang ini habis. Yang ini adalah V1 aksen ditambah negatif V1 aksen. Itu jadinya habis. Terus V2 aksen ditambah V2 aksen. Ini ada aksennya. V2 aksen ditambah V2 aksen jadinya 2V2 aksen. Sehingga bisa kita cari V2 aksennya adalah 40 dibagi 2. Jadi sama dengan 20 meter per second. Nah, sekarang kita cari nilai V1 aksennya.
Jadi kita pilih mau pakai persamaan ini, mau pakai persamaan yang kedua. Jadi kita pilih salah satu, misalnya kita pilih persamaan yang pertama. V2 aksennya kan sudah kita ketahui. Jadi V2 aksen yang 20 meter per second kita substitusikan ke persamaan ini. Jadinya seperti ini. Jadi 10 sama dengan V1 aksen ditambah 20 nilai V2 aksennya. Nah, ini baru bisa kita cari nilai V1 aksennya. Jadi 10 dikurang 20 sama dengan negatif 10 meter per second. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai dari V1 dan V2-nya. Nah, untuk V2, dia itu bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 20 meter per second. Jadi setelah terjadinya tabrakan atau tumbukan, benda yang kedua akan bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per second, sedangkan benda yang pertama itu setelah terjadinya tumbukan akan bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per second. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang soal nomor A sudah kita dapatkan nilainya. Kita lanjut ke soal yang B. Nah, kita lanjut ke soal yang B. Yang ditanya adalah perubahan energi kinetik sistemnya. Jadi EK sama dengan EK1 dikali EK2. Nah, kita cari dulu, ini EK sebelum terjadi tumbukan ya. Tadi kan kita ketahui bahwa perubahan EK adalah EK akhir dikurang EK awal. Nah, sekarang kita cari nilai EK awalnya dulu, masing-masing sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadi setengah dikali masanya 1, untuk benda pertama itu punya kecepatan 20 meter per second, jadi dapat nanti EK1 atau energi kinetik untuk benda pertama sebelum terjadinya tumbukan adalah 200 joule. Untuk energi kinetik untuk benda yang kedua, itu tinggal kita masukkan masanya sama tapi punya kecepatan yang berbeda dan berlawanan arah. Makanya di sini adalah negatif 10. Jadi dikuadratkan jadi 100, 100 nanti bagi 2 jadinya 50 joule. Nah, ini ketika kita jumlahkan energi kinetik pada saat sebelum terjadinya tumbukan adalah sebesar 250 joule. Nah, sekarang kita cari eh, energi kinetik setelah terjadinya tumbukan. Yang pertama kita cari dulu untuk masing-masing benda. Nah, jadi untuk masing-masing benda EK1 setengah MV kuadrat, jadi setengah dikali M massa 1 adalah 1. Kecepatan yang sudah kita dapat di soal yang A tadi, V1 aksennya negatif 10, makanya kita masukkan di sini negatif 10, dapatnya 50 Joule. Terus EK2-nya sama dengan setengah dikali 1 dikali kecepatannya 20 kuadrat. Hasilnya dapat 250. Nah, ketika kita jumlahkan, EK setelah terjadinya tabrakan itu adalah 250 Joule. Nah, ketika kita kurangi, perubahan EK-nya adalah 250 dikurang 250 sama dengan 0 Joule. Nah, kenapa 0 Joule? Karena EK awal dan EK akhirnya adalah sama. Kenapa dia sama? Karena di sini juga sudah diketahui bahwa kedua benda tersebut bertumbukan secara elastik sempurna. Tadi kan ketika benda itu saling bertumbukan secara atau yang dikategorikan sebagai lenting sempurna, maka dia itu punya eh, atau pada benda tersebut berlaku hukum energi kinetik yang kekal tadi. Jadi EK akhir atau EK awal itu sama dengan EK awal sama dengan EK akhir. Jadi energi kinetik awal sebelum terjadinya tumbukan itu sama nilainya dengan energi kinetik setelah terjadinya tumbukan. Makanya di sini perubahan energi kinetiknya adalah 0 Joule. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya.
Dua buah bola identik yang masanya 1 kilogram bergerak saling mendekati. Jika bola pertama bergerak dengan kecepatan 20 meter per second ke kanan dan bola kedua bergerak dengan kecepatan 10 meter ke kiri, kemudian keduanya bertumbukan lenting sebagian. Nah, sebagian dengan koefisien restitusi sebesar 2/3. Jadi E-nya itu nilainya 2/3. Nah, yang ditanya sama seperti yang tadi. Nah, untuk momentumnya itu masih tetap berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, ini tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi. Jadi V1 ini, V2. Nah, untuk V1 aksen dan V2 aksen itu adalah yang ditanya, jadi tetap kita masukkan di sini. Sehingga dapatlah persamaan pertama itu seperti ini. Nah, kemudian ini diketahui bahwa dia itu adalah lenting sebagian dengan koefisien restitusi atau nilai E-nya adalah 2/3. Maka untuk mencari persamaan yang kedua, kita bisa menggunakan rumus yang ini tadi. Jadi E-nya itu 2/3. Yang ini kita jabarkan seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai V1 dan V2-nya sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Nah, ini 2/3 jadinya 2/3 sama dengan negatif V1 V2 V1 aksen dikurang V2 aksen per 30. Nah, ini tinggal dikali silang. Jadi 2 dikali 30 hasilnya 60. Nah, ini 3 dikali negatif dulu ya. Berarti min 3. Min 3 dikali V1 aksen jadinya min 3 V1 aksen. Terus min 3 dikali negatif V2 aksen jadinya negatif dikali negatif jadi positif. Jadinya 3 V2 aksen di situ. Sehingga ketika kita sederhanakan, ini kan masih bisa kita sederhanakan, jadi sama-sama dibagi 3. Jadi 60 dibagi 3, 20. Ini dibagi 3 jadi 1, 3 dibagi 3 jadi 1, sehingga dapatlah persamaannya seperti ini untuk persamaan yang kedua. Jadi 20 dikurang negatif V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, persamaan 2 ini kita kumpulkan dengan persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita pilih dulu apa yang mau dihilangkan. Jadi kalau kita mau hilangkan V1 aksen, berarti tandanya harus positif karena V1 aksen ditambah negatif V1 aksen habis. Nah, kalau kita mau hilangkan yang V2 aksen, berarti V2 aksen harus dikurang sama yang ini kan, berarti tandanya di sini harus negatif. Tapi yang kita hilangkan sekarang yang di V1, makanya tandanya positif. Jadi 10 ditambah 20 hasilnya 30. V1 aksen ditambah negatif V1 aksen itu habis, jadi hasilnya 0. Kemudian V2 aksen ditambah V2 aksen jadinya 2V2 aksen, di mana nanti kita dapatkan V2 aksen adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15 meter per second. Nah, kemudian untuk mencari V1 aksen, kita tinggal pilih kita mau masukkan ke persamaan yang mana. Jadi kalau di sini saya contohkan masuk ke persamaan yang pertama. Jadi persamaan pertama itu kan 10 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, sedangkan V2 aksen sudah kita dapat nilainya itu nilainya 15 meter per second. Jadi kita input sehingga dapatlah V2 aksen itu nilainya V1 aksen nilainya 10 dikurang 15 karena ini pindah ke ruas yang lain. Jadi 10 dikurang 15 sama dengan negatif 5 meter per second. Sehingga kita dapatlah nilai untuk V1 aksen dan V2 aksennya itu berapa. Kemudian untuk soal yang B, itu kita menghitung perubahan energi kinetik sistemnya. Nah, sama. Eh, Berarti ketika koefisien restitusinya itu tidak sama dengan 1, maka nantinya pasti ada perubahan energi kinetik. Jadi EK awal sama EK akhirnya itu nggak sama. Jadi kita hitung delta EK, jadi kita cari
dulu yang pertama kali adalah energi kinetik sebelum terjadinya tumbukan. Nah, ini tinggal kita inputkan saja sesuai dengan nilai yang sudah diketahui. Jadi EK1 punya massa 1 punya kecepatan 20, jadi dapatnya 200 Joule. Kemudian EK2 massanya 1, kecepatannya negatif 10 kuadrat, sehingga dapat 50 Joule. Nah, ketika kita jumlahkan energi kinetiknya adalah 200 ditambah 50 Joule, hasilnya 250 Joule. Nah, sekarang kita cari energi kinetik setelah terjadinya tumbukan. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa nilai V1 aksen dan V2 aksen setelah kita cari nilainya adalah negatif 5 dan 5 meter per second. Nah, bisa kita masukkan ke persamaan energi kinetik berikut ini. Jadi ini dikali massa pertama, dikali kecepatan pertama setelah terjadinya tumbukan adalah negatif 5, sehingga ketika kita hitung dapatnya 25 per 2 sama dengan 12,5 Joule. Untuk yang benda kedua, setelah tumbukan dia punya energi kinetik sebesar ini. Jadi 1 dikali kecepatannya 15 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 225 dibagi 2 sama dengan 112,5. Nah, kemudian kita jumlahkan nilai energi kinetik setelah terjadi tumbukan itu totalnya berapa. Jadi 12,5 ditambah 112,5 sama dengan 125 Joule. Oke ya. Sekarang kita cari nilai perubahan delta EK-nya. Jadi delta EK itu kan eh apa namanya? EK akhir dikurang EK awal. Nah, 125 dikurang 250. Jadi, EK atau perubahan energi yang terjadi ketika sebelum terjadi tumbukan dan setelah terjadi tumbukan perbedaannya adalah 125 Joule. Nah, dari ini bisa kita lihat bahwa tadi sudah kita ketahui bahwa ketika eh, dia itu lentingnya tidak sempurna atau E-nya itu tidak sama dengan 1, maka EK akhirnya itu pasti lebih kecil dari EK awalnya. Jadi EK atau energi kinetik setelah tumbukan itu pasti lebih kecil ketika sebelum terjadi tumbukan. Makanya dari sini bisa kita lihat bahwa pernyataan yang ini yang sudah kita sampaikan di materi yang awal itu adalah benar, bahwa EK akhir itu lebih kecil dari EK awalnya. Oke, nanti silahkan dikerjakan contoh yang berikut itu. Yang berikut ini hampir sama. Sebentar. Nah, ini punya massa yang sama. Nah, kecepatan yang seperti ini. Tapi nanti yang bedanya sama yang tadi adalah kemudian keduanya bertumbukan tidak lenting sama sekali. Berarti ini bisa dikatakan bahwa E-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi nanti kalau mau membuat samaan yang kedua berarti E sama dengan misalnya negatif delta V aksen dibagi delta V. Nah, E-nya itu nanti yang kita inputkan adalah E-nya 0. Oke? Nah, kita sekarang lanjut ke contoh selanjutnya. Yang contoh untuk pantulan bola bagaimana? Jadi misalnya nih, sebuah bola dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Jadi nggak ada kecepatan awalnya, jadi yang kita perhatikan di sini cuma ketinggian dari bendanya. Nah, sebuah bola dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 160 cm dari permukaan lantai, jadi hanya di sini adalah 160 cm. Oke, tentukan ketinggian pantulan pertama jika tumbukan elastis sempurna. Karena tumbukan elastis sempurna, kita pakai E-nya itu nanti sama dengan 1. Nah, rumus kalau kita cuma memperhatikan ketinggian berarti kan tadi E sama dengan akar H aksen dibagi H. Jadi E-nya nanti yang kita masukkan adalah 1. Oke, 1
di sini. Terus, ini kan kenapa yang di kanan itu dikuadratkan, karena untuk memperlihatkan bagaimana konsep untuk menghilangkan akar. Nah, ketika akar itu dikuadratkan, berarti kan misal akar A kuadrat itu kan sama artinya dengan akar A dikali akar A. Sehingga akar dikali akar, akarnya hilang, tinggal A-nya aja. Makanya di sini itu diakarkan untuk menghilangkan akar yang di sini. Nah, ketika sebelah sini dikuadratkan, di sini juga harus dikuadratkan. Oke, 1 kuadrat itu nilainya 1. Nah, ketika akar sudah dikuadratkan, ketika akarnya itu sudah dikuadratkan, makanya akarnya hilang, tinggal nilai yang ada di dalamnya. Berarti 1 kuadrat 1 sama dengan H aksen atau H pantulannya dibagi 160. 160 tadi ketinggian awalnya. Jadi H aksen itu dikali silang aja di sini. H aksen sama dengan 1 dikali 60, berarti H aksennya adalah 160 cm. Nah, ketika dia dikatakan pantulan atau tumbukannya elastis sempurna, tadi kan sudah kita bahas bahwa ketinggian awalnya itu pasti sama dengan ketinggian pantulannya. Makanya di sini H aksen itu sama dengan H, sama dengan 160 cm. Nah, kemudian yang B, tentukan ketinggian pantulan pertama jika tumbukan tidak elastis sama sekali. Nah, ketika tumbukan itu tidak elastis sama sekali, yang ini berarti kita bikin dulu kalau di sini E-nya adalah 1, kalau tidak elastis sama sekali, E-nya adalah sama dengan 0. Nah, E-nya adalah 0. Nah, jadi persamaannya sama seperti tadi, tapi bedanya E-nya di sini kita masukkan nilainya adalah 0 karena tumbukannya itu tidak elastis sama sekali. Nah, konsepnya ini sama, jadi 0 kuadrat adalah 0, akar dikuadratkan itu jadi akarnya hilang, tinggal nilai yang ada di dalamnya ini. Jadi H aksen dibagi 160. Nah, H aksen berapa? Sama dengan, nah ini kan ada per 1 misalnya, seharusnya. Tapi tidak kita tulis kalau karena ada, kalau eh, yang di bawahnya itu 1. Jadi H aksen sama dengan 0 dikali 160, ini kita kali silang. Jadi H aksen sama dengan 0 dikali 160 sama dengan 0. Nah, tadi juga sudah kita pelajari bahwa ketika tumbukannya itu tidak elastis sempurna, maka si benda itu tidak akan memantul lagi. Ketika misalnya kita pantulkan sebuah bola ke lantai dan dikatakan bahwa tumbukan atau pantulannya itu tidak elastis sama sekali, maka bola tersebut tidak akan memantul lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketinggian pantulannya itu sama dengan 0. Jadi yang harus diingat, ketika tumbukan elastis sempurna berarti H-nya itu sama dengan H aksen. Ketika tumbukannya itu tidak elastis sama sekali berarti H aksennya itu sama dengan 0. Nah, kemudian yang C itu ditanya, tentukan ketinggian pantulan pertama jika tumbukan elastis sebagian, di mana E-nya diketahui di sini adalah 0,5. Jadi untuk rumus yang sama, tapi kita masukkan E-nya itu adalah 0,5 karena yang diketahui 0,5 di sini. 0,5 kuadrat itu hasilnya 0,5 0,25. Nah, ini tinggal hasil yang di dalamnya karena akarnya hilang berarti H aksen per 160. Jadi H aksen sama dengan 0,25 dikali 160. Jadi dikali silang ini. 0,25 dikali 160 hasilnya adalah 40 cm. Jadi ketinggian pantulan untuk tumbukan yang elastis sebagian dengan koefisien restitusi 0,5, maka ketinggian pantulannya atau H aksennya adalah 40 cm. Nah, yang D, dengan keadaan yang sama dengan poin C, nih ya, tentukan ketinggian pantulan kedua. Nah, misalnya tadi kan
Pertama dia dipantulkan dengan ketinggian 160. Kemudian dia memantul sampai ke ketinggian 40 cm. Nah, kemudian dia ke bawah lagi. Dia ke bawah lagi, menuju ke lantai lagi dan kita disuruh cari pantulan yang keduanya itu berapa. Nah, karena dia masih masuk ke kondisi yang sama dengan yang C, di mana tumbukannya itu adalah elastis sebagian, maka E-nya itu tetap 0,5. Nah, sekarang di sini ada sedikit perubahan karena kita yang ditanya adalah pantulan yang kedua, maka di sini yang di bagian atas persamaannya jadi H pantulan yang kedua. Berarti yang pantulan yang kita cari itu yang di atas. Kemudian eh, untuk pantulan yang sebelumnya, berarti ini jadi ketinggian awalnya dia, itu kita letakkan di bawah. Jadi persamaannya jadi seperti ini, 0,5 kuadrat sama dengan akar H double aksen dibagi 40 dikuadratkan. Nah, 0,5 kuadrat itu hasilnya 0,25 sama dengan ini akarnya jadi hilang karena dikuadratkan jadi H double aksen dibagi 40. Nah, H double aksen atau tinggi pantulan yang kedua, ini tinggal kita kali silang. 0,25 dikali 40 hasilnya adalah 10 cm. Jadi, untuk mencari eh, ketinggian pantulan kedua atau ketiga itu bisa menggunakan rumus ini dan nilai E-nya itu disesuaikan dengan apa yang diketahui. Jika diketahui adalah tumbukan elastis sempurna, maka E adalah 1. Jika tumbukannya tidak elastis sama sekali, maka E-nya adalah 0. Jika misalnya diketahui tumbukannya itu adalah elastis sebagian, maka kita lihat berapa nilai koefisien restitusi yang dia berikan. Nah, kemudian ini ketika pantulan yang kedua ditanya, berarti H aksen, H double aksen dibagi H aksennya. Kalau misalnya yang ditanya nanti tinggi pantulan yang ketiga, berarti di sini rumusnya jadi ini. E sama dengan akar H triple aksen dibagi H double aksen. Jadi seperti itu seterusnya. Nah, nanti silakan dikerjakan untuk soal berikutnya, yaitu tentang ketinggian pantulan. Ini hampir sama seperti soal contoh tadi. Oke, mungkin untuk materi impuls dan momentum sampai ke materi ketinggian pantulan. Jadi silahkan nanti dikerjakan kuisnya dan dikumpulkan di Google Classroom. Tetap semangat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.